Selamat malam. Sebelum beristirahat, mari kita tenangkan pikiran sejenak dengan merenungi kisah seorang tokoh yang luar biasa. Sosok yang keteladanannya melintasi zaman, yang namanya menjadi cerminan dari kejujuran, kepemimpinan, dan keteguhan iman. Malam ini, kita akan menyelami perjalanan hidup Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pernah nggak sih kita berpikir, bagaimana ya caranya seseorang bisa mendapatkan sebuah gelar yang begitu melekat sampai menjadi bagian dari namanya? Gelar yang bukan karena jabatan atau keturunan, tapi lahir dari sebuah sikap yang teguh di tengah keraguan banyak orang. Yuk kita cari tahu bersama kisahnya. Nah, cerita kita mulai dari gelarnya yang paling masyhur, Ash-Shiddiq. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar julukan biasa. Gelar ini adalah sebuah cermin utuh dari seluruh kepribadian dan keyakinan beliau. Jadi, Ash-Shiddiq itu artinya yang sangat jujur atau yang selalu membenarkan. Gelar ini adalah bukti nyata dari karakternya. Lahir dari sebuah kemampuan untuk percaya pada kebenaran, bahkan saat kebenaran itu terdengar mustahil bagi kebanyakan orang. Momen yang mengabadikan gelar ini terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Coba kita bayangkan situasinya ya. Ketika Nabi menceritakan perjalanan spiritualnya yang melampaui logika, banyak orang jadi ragu. Nah, para penentang yang melihat ini sebagai kesempatan, langsung mendatangi Abu Bakar untuk memprovokasinya. Tapi Abu Bakar hanya bertanya dengan tenang, apakah beliau sendiri yang mengatakannya? Ketika mereka jawab iya, beliau langsung menimpali dengan keyakinan penuh. Aku membenarkannya. Pada perkara yang lebih dari itu, aku membenarkannya tentang wahyu yang ia terima dari langit di pagi ataupun sore hari. Disinilah pelajaran indahnya. Keyakinan sejati itu tidak menunggu bukti yang bisa dilihat mata. Ia lahir dari kepercayaan pada integritas sang pembawa berita. Keyakinan yang sama inilah yang menjadi pondasi kepemimpinan beliau. Sekarang, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar mendefinisikan ulang makna kekuasaan. Bukan sebagai hak istimewa, tapi sebagai amanah yang luar biasa besar untuk melayani. Coba deh kita renungkan kalimat ini. Ini adalah ucapan pertama beliau sebagai seorang khalifah. Seorang pemimpin baru yang justru meminta rakyatnya untuk mengawasi dan mengoreksinya. Ini luar biasa kan? Beliau seakan menempatkan dirinya bukan di atas tapi di tengah-tengah umat, menjadikan kepemimpinan itu sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Dari pidato singkatnya itu, kita bisa melihat semacam cetak biru pemerintahan yang beretika. Beliau menegaskan, orang yang lemah di matanya adalah kuat sampai haknya dikembalikan, dan sebaliknya, orang yang kuat adalah lemah sampai kewajibannya ditunaikan. Ini adalah prinsip keadilan yang melampaui status sosial dan kekuasaan. Dan prinsip-prinsip ini bukan cuma kata-kata indah, kita bisa lihat buktinya dalam tindakan nyata. Contohnya, saat beliau menggunakan hartanya sendiri untuk membebaskan Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa hanya karena keyakinannya. Lewat tindakan ini, Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati itu diukur dari pengorbanan pribadi untuk mengangkat martabat sesama. Nah, tantangan terbesar datang setelah wafatnya Nabi. Komunitas yang baru saja terbentuk itu menghadapi krisis yang luar biasa. Ada perpecahan, pemberontakan, dan penolakan terhadap pilar-pilar agama. Di tengah kekacauan inilah, karakter sejati seorang pemimpin benar-benar diuji. Abu Bakar itu dikenal punya hati yang sangat lembut, mudah tersentuh, mudah menangis karena imannya. Tapi, jangan salah, kelembutan hati itu sama sekali tidak membuatnya lemah. Justru, beliau menunjukkan bahwa empati dan ketegasan itu bukanlah dua hal yang berlawanan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam sebuah kepemimpinan yang bijaksana. Ketika beberapa suku menolak membayar zakat, mereka bukan cuma menolak satu pilar agama, mereka juga menolak sistem keadilan sosial. Dengan kalimat yang sangat tegas ini, Abu Bakar bukan hanya sedang mempertahankan sebuah ritual, tapi beliau sedang mempertahankan hak kaum miskin. Beliau menunjukkan tidak ada kompromi untuk prinsip yang menjadi fondasi kebersamaan. Oke, sekarang kita beralih ke dua warisan terbesar beliau sebagai seorang penjaga amanah, yaitu cara beliau mengelola kekayaan negara dan visinya yang jauh ke depan untuk melestarikan Al-Quran bagi kita semua. Beliau memperlakukan Baitul Mal atau kas negara dengan integritas yang mutlak. Nggak ada yang namanya anggaran tersembunyi, apalagi cadangan untuk kepentingan pribadi. Semua pendapatan negara langsung dibagikan kepada rakyat. Sebuah konsep transparansi yang bahkan masih relevan untuk kita pelajari hari ini. Dan ini mungkin simbol terkuat dari akuntabilitas beliau. Saat beliau wafat, yang tersisa di kas negara hanyalah 1 dirham. Bahkan, beliau berwasiat agar seluruh tunjangan yang pernah beliau terima dikembalikan. Beliau meninggalkan dunia ini tanpa mengambil apapun dari jabatannya. Sebuah teladan yang begitu kuat di zaman manapun kita berada. Amanah terbesar lainnya justru lahir dari sebuah tragedi.
Setelah pertempuran Yamama, banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab saat itu datang dengan kekhawatiran yang sangat besar. Kalau para penghafal terus berkurang, wahyu yang tersimpan di dalam dada mereka bisa lenyap selamanya. Awalnya, Abu Bakar sempat ragu loh. Beliau berpikir, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang Rasulullah sendiri tidak pernah lakukan? Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Tapi beliau adalah pemimpin yang mau mendengar. Setelah diyakinkan oleh Umar, beliau melihat bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Akhirnya, beliau menugaskan Zaid bin Thabit untuk memimpin proyek monumental ini. Keputusan beliau adalah buah kebijaksanaan, menghormati tradisi, tapi berani berinovasi demi kemaslahatan masa depan. Jadi, dari kejujuran, kepemimpinan yang melayani, keteguhan di tengah krisis, hingga amanah yang terjaga, kisah Abu Bakar meninggalkan sebuah warisan keteladanan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kalau kita coba rangkum, inilah pilar-pilar keteladanannya. Kejujuran yang memberinya gelar abadi. Kerendahan hati yang membuatnya meminta untuk dikoreksi. Keteguhan yang menyelamatkan sebuah komunitas di masa-masa sulit. Akuntabilitas yang membuatnya hidup sederhana. Dan visi yang menjaga wahyu ilahi hingga sampai kepada kita hari ini. Malam ini, saat kita bersiap untuk beristirahat, yuk kita bawa pertanyaan ini dalam hati. Bukan untuk menjadi persis seperti beliau, tapi untuk mencoba mengambil satu percikan kecil saja dari teladannya. Mungkin kejujurannya dalam hal kecil, atau kerendahan hatinya saat diberi sebuah tanggung jawab. Bagaimana satu saja dari sifat itu bisa kita coba hidupkan dalam peran kita masing-masing esok hari. Semoga perenungan ini membawa ketenangan. Selamat beristirahat.